Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 308 Kekuatan Kuno. Mengaum gelombang. Setelah membakar kedua prajurit Combat Soul hingga hangus, naga magma api mengeluarkan raungan liar dan terus terbang melintasi lautan. Energinya baru terkuras setelah terbang hampir 500 km. Akhirnya, ia jatuh dari langit dan menghantam permukaan laut, langsung mencairkan es beku. Sebuah ledakan besar terlihat di tempat jatuhnya, dan es berterbangan kemana-mana, serta sejumlah besar asap. Getaran yang mengerikan itu membuat hati semua orang yang melihatnya bergetar. Terkesiap, banyak orang terkesiap setelah menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Semua orang menatap ketel usang di tangan Jiang Chen seolah-olah mereka melihat benda paling mengerikan di bawah langit. Dua prajurit jiwa tempur baru saja terbakar menjadi abu olehnya, itu sangat mengerikan. Ya ampun, benda apa itu sebenarnya? Benda itu sangat kuat, dua prajurit Combat Soul lenyap begitu saja karena benda itu. Sangat menakutkan, dia baru saja membunuh dua prajurit jiwa tempur dalam sekejap. Dengan harta karun di tangan Jiang Chen ini, siapa yang bisa membunuhnya sekarang? Semua orang terkejut karenanya, dan tak seorang pun dapat mengendalikan emosi mereka lagi. Apa yang terjadi sungguh mengerikan. Sebuah ketel yang sudah usang baru saja membuat dua prajurit jiwa tempur lenyap. Plus adegan seperti ini, jika seseorang tidak melihatnya sendiri, ia tidak akan mempercayainya bahkan jika ia dipukuli sampai mati. Sialan. Brutal banget. Bola mata Han Yan hampir keluar dari rongganya. Sialan. Apa sebenarnya benda itu? Tidakkah menurutmu itu terlalu brutal? Nangong Wentian juga merasa takut. Sebenarnya, bukan hanya dia, bahkan Jiang Chen pun tercengang. Dia menundukkan kepalanya dan menatap ketel usang di tangannya, cahaya terang tiba-tiba muncul di matanya. Harta karun yang bagus. Jiang Chen mendesah. Berdasarkan pengalamannya, dia tahu bahwa itu hanyalah api magma yang keluar dari ketel. Lebih jauh lagi, itu hanyalah magma biasa. Meskipun suhunya tinggi, itu cukup untuk membuat dua prajurit jiwa tempur lenyap. Kekuatan mistisnya berasal dari ketel itu sendiri. Ketel itulah yang telah memberikan magma kekuatan yang begitu dahsyat. Sang Guan Chong dan yang lainnya terkejut oleh pemandangan mengerikan ini. Para prajurit jiwa tempur yang menggertakkan gigi karena marah dan bersumpah untuk membunuh Jiang Chen sekarang hanya memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka, dan mereka mulai mundur, takut bahwa Jiang Chen akan mengarahkan ketel ke arah mereka. Ketakutan masih ada di dalam diri mereka setelah menyaksikan pemandangan itu. Ye Xiao dan yang lainnya merasa takut sekaligus marah. Pada saat yang sama, mereka menyesal telah bertindak sangat lambat. Jika tidak, harta karun ini akan menjadi milik mereka sekarang, dan Jiang Chen akan menjadi orang yang terbunuh oleh magma yang membara. Haha, ayo. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak saat ia melambaikan ketel usang itu ke arah lawan-lawannya, menyebabkan para prajurit jiwa tempur itu mundur karena takut. Setelah menyaksikan kemampuan ketel yang mengerikan itu, siapa yang akan berdiri dan melawan Jiang Chen sekarang? Ayo. Bukankah kalian semua mencoba membunuhku tadi? Jiang Chen menantang banyak prajurit Combat Soul sendirian, menampilkan citra yang mendominasi dari seluruh tubuhnya. Cara dia menantang mereka semua membuat orang banyak semakin mengaguminya daripada sebelumnya. Jiang Chen, jangan terlalu sombong. Aku tidak percaya bahwa ketel usang itu bisa digunakan untuk menyerang sekali lagi. Ye Xiao berteriak. Kata-katanya membuat mata para prajurit jiwa tempur yang ketakutan berbinar. Benar. Magma yang menyala meletus dari ketel yang sudah usang itu sendiri, itu tidak dikendalikan oleh Jiang Chen. Dan ketel itu tampak tenang sekarang, bukankah itu berarti ia tidak dapat melepaskan serangan kedua? Senyum di wajah Jiang Chen semakin lebar, dia berpura-pura tenang. Namun dalam benaknya, dia mulai mengumpat. Selain berat beberapa ratus kilogram, yang merupakan berat sebenarnya dari ketel itu sendiri, tidak ada yang lain di dalam ketel itu. Setelah magma yang menyala meletus dari ketel itu, suhu ketel itu mulai turun. Atau, mungkin karena pulau es, tetapi Jiang Chen mulai merasakan dingin meskipun dia memegang ketel itu. Haha, tebakanku benar. Ketel usang itu hanya bisa digunakan sekali. Semuanya, kita tidak perlu takut padanya sekarang. Ye Xiao tertawa terbahak-bahak. Tepat sekali. Jika bisa digunakan berkali-kali, dengan pendekatan orang ini, dia pasti sudah membunuh kita. Sang Guan Chong menambahkan. Akhirnya, semua orang menyadari apa yang sedang terjadi setelah diingatkan oleh Ye Xiao, dan mereka juga menemukan perubahan pada ketel itu. Ketel yang sudah usang itu sekarang tampak biasa saja dengan permukaan yang kasar, seolah-olah itu adalah ketel yang tidak diinginkan yang tertinggal di pinggir jalan. Energi hebat yang dibawanya saat keluar dari pulau es sudah lama hilang. Ini memberitahu mereka satu hal, Jiang Chen hanya berpura-pura. Apa-apaan ini? Jiang Chen terdiam, lalu ia membuang teko usang itu. Karena lawan-lawannya telah mengetahui kebenarannya, ia tidak perlu lagi berpura-pura. Astaga, plus. Tepat saat Jiang Chen melempar ketel usang itu, sebuah sosok tiba-tiba muncul di bawahnya dan menangkapnya, itu adalah Big Yellow. Sialan kau, dasar anak manja.
Benda ini benar-benar harta karun. Big Yellow memegang erat-erat ketel yang sudah usang itu, seakan-akan itu adalah harta karun yang langka. Sekarang, Jiang Chen telah kehilangan senjatanya yang hebat. Tepat ketika semua orang mengira Jiang Chen sudah mati, perubahan tiba-tiba terjadi lagi. Cahaya yang menyilaukan keluar dari pulau es, menerangi segala arah. Setelah itu, sebuah lubang besar muncul di satu sisi pulau es. Meskipun lubang itu tampak seperti ilusi, sebenarnya itu adalah pintu masuk ke pulau itu. Lihat, pulau es telah terbuka. Haha, pulau es akhirnya terbuka. Ayo cepat masuk, pasti ada beberapa hal bagus di pulau itu. Ayo pergi. Aku harus mencari peluang di pulau itu. Orang-orang menjadi gila sekali lagi. Pulau es itu terlalu menarik. Begitu banyak harta karun berharga telah muncul sebelum pulau itu dibuka, jadi tidak sulit untuk membayangkan bahwa akan ada lebih banyak harta karun di pulau itu sendiri. Chen kecil, ayo masuk ke pulau es. Nangong Wentian berteriak pada Jiang Chen. Tanpa ragu, dia langsung terbang menuju pintu masuk. Di sisi lain, Han Yan dan Big Yellow juga terbang menuju pintu masuk bersama orang banyak. Astaga, plus. Tentu saja, Jiang Chen juga tidak akan ragu. Ada terlalu banyak musuh di luar, dan hanya dengan memasuki pulau itu dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari para prajurit jiwa tempur ini. Selain itu, setelah pulau es terbuka, isyarat misterius itu menjadi lebih jelas. Dengan kepakan sayap darahnya, bersama dengan bantuan skill dimensional Shift plus Foot, Jiang Chen bergerak sangat cepat. Dia jauh lebih dekat ke pintu masuk daripada Ye Xiao dan yang lainnya, jadi mustahil bagi Ye Xiao dan semua lawan lainnya untuk menghentikan Jiang Chen memasuki pulau es. Jiang Chen, jangan lari dari kami. Cepat dan masuk ke pulau es, kita harus membunuh Jiang Chen. Ye Xiao dan Sang Guancong berteriak keras. Puluhan prajurit jiwa tempur juga bergegas menuju pintu masuk. Bagi mereka, memasuki pulau dan membunuh Jiang Chen sama pentingnya. Pada saat ini, pemandangan di dalam pulau es benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Plop, plop. Ike-ike. Setelah melewati pintu masuk dan memasuki pulau es, semua prajurit langsung jatuh dari langit dan tergeletak di tanah. Mereka semua terkejut dan merasa pusing karena terjatuh dengan keras. Jiang Chen bergegas melewati pintu masuk, memasuki batas pulau es. Namun, dalam sekejap, tekanan yang luar biasa mendorongnya turun dari atas. Jiang Chen sama sekali tidak dapat mengendalikan tubuhnya, dan seperti semua prajurit lainnya, ia terbanting ke tanah, menciptakan kawah besar tempat ia mendarat. Tak seorang pun dari prajurit itu yang terhindar dari nasib ini, mereka semua terlempar ke bawah oleh kekuatan yang luar biasa, dan tak seorang pun dapat terbang seperti yang biasa mereka lakukan. Apa yang terjadi? Mengapa aku tidak bisa terbang sekarang? Ada yang salah di sini, kultivasiku terbatas. Ya Tuhan, aku hanya seorang prajurit inti mortal awal sekarang. Apa yang terjadi? Aku juga seorang prajurit inti fana awal sepertimu, aku tidak bisa terbang sama sekali, dan aku bahkan tidak bisa menggunakan keterampilan tempurku. Sepertinya aku telah kembali ke tahap awal kultivasiku, dan energi yuanku juga terbatas. Apa yang terjadi? Kupikir ada harta karun berharga di pulau ini, kesempatan sekali seumur hidup. Jadi mengapa basis kultivasi kita terbatas di sini? Banyak orang menjadi panik. Sesuatu yang sangat menakutkan baru saja terjadi, kekuatan misterius telah benar-benar membatasi basis kultivasi mereka. Tidak peduli apapun ranah dan tahap kultivasi mereka sebelumnya, mereka semua sekarang berada di ranah inti fana awal. Banyak wajah menjadi pucat. Bagi para prajurit inti ilahi yang perkasa, mereka telah lama melupakan seperti apa menjadi prajurit inti fana awal. Ketika mereka dipaksa kembali ke alam ini, mereka segera merasakan betapa lemahnya mereka saat ini. Kerumunan orang itu mendapati bahwa mereka berada di tengah gurun, dan tidak ada tanaman di sekitar mereka, daerah yang benar-benar sunyi. Mungkin karena kekuatan misterius itu, tetapi tidak ada angin sama sekali di daerah ini. Tempat itu sunyi senyap. Plop, plop. Apa yang telah terjadi? Mengapa aku jatuh dari langit? Aku seorang pejuang jiwa tempur, aku bisa terbang kapanpun aku mau, jadi mengapa aku tidak bisa terbang ke sini? Kultivasiku. Apa? Alam inti fana. Apa yang salah dengan tempat ini? Energi yuanku cepat berkurang, dan aku baru berada di alam inti fana awal sekarang. Tempat apa ini? Di mana harta karunnya? Mengapa hanya ada gurun di sini? Setiap orang yang memasuki pulau itu merasa terkejut. Harta karun yang mereka harapkan tidak ditemukan dimanapun, dan mereka berada di tengah gurun. Kultivasi setiap prajurit terbatas, dan tidak peduli apapun kultivasi mereka sebelumnya, mereka sekarang berada pada kultivasi yang sama, alam inti fana awal. Dan itu termasuk para prajurit jiwa tempur, tidak ada yang luput dari nasib ini. Big Yellow berjalan ke arah Jiang Chen. Nangong Wentian dan Han Yan juga berjalan ke arahnya. Mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut yang sama. Chen kecil, tahukah kamu mengapa kultivasi kita terbatas di sini? Han Yan bertanya. Pulau es memiliki dimensinya sendiri, dan pemandangan di sini benar-benar berbeda dari dunia luar.
Tempat ini adalah dimensi paralel, dunia yang berbeda dari tempat asal kita. Aku bisa merasakan kekuatan misterius di sini, itu adalah kekuatan kuno yang dapat menekan kultivasi kita, dan itu juga alasan mengapa kita ditekan ke alam inti fana awal. Jiang Chen menjelaskan. Ini adalah gurun yang tak berujung, di manakah harta karunnya? Nangong Wentian merasa tidak bisa berkata apa-apa. Saudara Nan, Pulau Es ini pernah muncul 100 tahun yang lalu, dan meskipun pemandangannya mungkin berbeda dari saat itu, saya yakin ada harta karun di pulau ini. Saya dapat merasakan bahwa kekuatan misterius itu hanya bekerja di gurun ini, jadi selama kita meninggalkan gurun ini, kita tidak akan terpengaruh olehnya lagi, dan basis kultivasi kita akan dikembalikan ke bentuk aslinya. Kata Jiang Chen. Jika memang begitu, mari kita tinggalkan gurun ini secepatnya. Kata Nangong Wentian. Kenapa terburu-buru? Acaranya baru saja dimulai. Apa kau tidak ingin melihat sekelompok prajurit Combat Soul menangisi kakek mereka sambil dipukuli? Bibir Jiang Chen melengkung ke atas, dan senyum cerah mengembang di wajah Jiang Chen. Dia melirik Sang Guancong, Ye Xiao, dan semua prajurit jiwa tempur lainnya yang datang bersama mereka. Telinga si kuning besar langsung berdiri, dan senyum jahat muncul di wajahnya. Pertunjukan yang bagus akan segera berlangsung.